7 langkah hypnoselling. Di 7 langkah hypnoselling ini, yang pertama adalah kepoin customer Anda. Baik pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menemukan prospek yang tepat. Prospek ini apa sih? Prospek adalah calon customer yang benar-benar prospektif. Artinya, mereka yang punya kemauan, punya kemampuan, dan kebutuhan. Nah, untuk mengetahui apakah mereka layak menjadi customer kita, ada beberapa hal yang mesti kita kepoin. Kepo itu apa sih? Kepo adalah rasa ingin tahu yang pakai niat, yang pakai banget. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi pengen dekat dengan seseorang, akhirnya kita kepoin Twitternya, Facebooknya, Instagram, semua data-datanya dari teman-temannya. Nah, kita harus lakukan yang hampir sama ketika kita ingin mengetahui latar belakang si calon customer kita. Supaya apa? Saya jadi teringat dengan strategi perangnya Sun Tzu. Sun Tzu pernah mengatakan bahwasannya know your enemy and know yourself. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana karakter musuh kita, bagaimana kekuatannya, dan juga mengetahui bagaimana kekuatan dan karakter kita, maka kita akan mampu menguasai peperangan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui latar belakang dari masing-masing prospeknya kita. Apa aja yang perlu kita kepoin? Berikut cuplikannya. Kurang lebih ada 10 latar belakang yang harus Anda kepoin. Yang pertama jenis kelaminnya, yang kedua kisaran usianya, ketiga domisili, kemudian pekerjaan, status perkawinan, hobi, penghasilan per bulan, kesehatan, impian, dan prestasi apa yang pernah diraihnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Contohnya, produk saya DVD tutorial hypnoselling. Nah, dalam DVD ini kita akan coba mengetahui klien dengan karakter seperti apa sih yang layak jadi konsumen DVD tutorial hypnoselling Wendy Abdillah. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama untuk jenis kelamin. Yang layak menjadi customer DVD tutorial hypnoselling adalah laki-laki dan perempuan. Dan untuk kisaran usia mungkin sekitaran 25 sampai 40 tahun. Karena pada masa usia 25 sampai 40 tahun itu masanya ketika seseorang lebih mudah menerima informasi dari audio dan visual. Nah, berikutnya adalah domisilinya. Kita harus mengetahui kira-kira orang yang layak menjadi pasarnya kita, orang yang domisilinya di mana. Nah, kemudian untuk yang domisili berada di perkotaan. Karena apa? Saya menjualnya secara online. Oleh karena itu, ketika saya menjual produknya, saya harus mengirim barang ke berbagai daerah. Jadi kalau misalnya dia di daerah-daerah, ya daerah-daerah kecil atau mungkin pedesaan, mungkin akan memberatkan ongkos kirim. Oleh karena itu, saya fokus menjual kepada customer di perkotaan, khususnya kota-kota besar di Indonesia. Dan kemudian untuk pekerjaan, saya fokus menjual ini kepada mereka yang sudah memulai bisnis. Kenapa saya jual kepada pebisnis? Kenapa tidak ke karyawan? Karena di sini metodenya yang saya ajarkan adalah ilmu yang sangat aplikatif. Yang mana ketika sudah ditonton, bawahnya greget gitu pengen praktek. Karena pebisnis sudah mempunyai bisnis pastinya, akhirnya dia tahu langkah apa yang harus diambilnya untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau mungkin dia masih bekerja sebagai seorang karyawan, dia harus membuka usaha dulu. Walaupun mungkin ada beberapa teknik yang kita ajarkan yang dapat membantu peningkatan prestasinya di kantor. Namun di sini saya fokus menjual kepada pebisnis. Oke, untuk status perkawinan dan tanggungan, baiknya mereka yang sudah punya tanggungan. Karena apa? Ketika mereka sudah punya tanggungan, kemudian mereka menonton DVD ini, itu akan semakin menggerakkan hati mereka untuk semakin cepat action. Karena apa? Di sini banyak sekali solusi-solusi dalam teknik penjualan. Akhirnya apa? Bisa menambah penghasilan mereka. Motivasinya jauh lebih besar ketika mereka sudah punya tanggungan.
Nah, selanjutnya yang harus kita kepoin adalah hobinya. Ya, untuk hobi pastinya yang pertama hobinya yang suka menonton, yang suka bisnis, atau mungkin mereka juga yang suka membuat-buat video. Jadi mereka bisa belajar bagaimana konsep dalam membuat video di sini. Nah, berikutnya adalah kita harus mengetahui berapa penghasilannya per bulan. Karena apa? Dengan mengetahui berapa penghasilannya, kita tahu seberapa besar daya belinya. Karena harga DVD-nya sekitar 150 sampai 350 ribu, oleh karena itu yang layak menjadi customer kita adalah mereka yang punya penghasilan minimal 2 juta per bulan. Kemudian dari segi kesehatan adalah mereka yang sehat dan sebahagian mereka yang sakit. Tapi di sini saya fokuskan mereka yang sehat. Kenapa? Ketika jiwa dan raga mereka sehat, mereka akan lebih mudah menerima ilmu dari DVD yang saya ajarkan. Kira-kira orang yang punya impian apa sih yang layak jadi pembelinya DVD tutorial hypnoselling ini? Mereka yang punya impian banyak penghasilan, terbebas dari hutang, mereka yang punya impian pengen jalan-jalan ke luar negeri, karena banyak sekali tips dan trik yang bisa dipraktekkan untuk peningkatan penjualan di bisnisnya. Kalau penjualannya meningkat, otomatis penghasilan juga meningkat. Nah, kemudian yang terakhir, prestasi apa yang pernah diraihnya, ini nanti kita akan kepoin setelah kita menemukan orangnya dulu. Jadi, di sini kita membuat karakter ini dengan tujuan kita sudah punya dulu nih basicnya, karakter seperti apa klien yang layak untuk kita tawarkan. Kalau misalnya kita sudah ketemu yang layak, barulah kita kepoin lagi lebih detail lagi. Berapa pasti penghasilannya, tinggal di mana, keluarganya ada berapa orang, kerjaannya apa, impian apa, hobinya apa. Kemudian kita cari tahu juga prestasi apa yang pernah diraihnya. Nah, ini penting banget kita temukan datanya untuk kebutuhan penawaran dalam proses passing dan leading nantinya. Nah, sekarang tugas Anda adalah coba tuliskan di secari kertas nama produk Anda, kemudian manfaat dari produk Anda, dan harganya. Setelah itu silakan Anda tuliskan 10 latar belakang tadi yang dapat Anda kepoin. Anda tuliskan detailnya masing-masing satu persatu. Ketika Anda sudah dapat detailnya, Anda sudah punya karakter calon pembeli. Nah, ketika Anda sudah punya kriterianya, maka Anda akan tahu kepada siapa produk harus Anda tawarkan. Karena apa? Begini, sekarang coba Anda bandingkan, lebih baik mana? Anda tawarkan produk Anda kepada 100 orang dengan closing hanya 50, Anda tawarkan kepada 50 orang tapi closing juga 50. Pilih yang pertama atau yang kedua? Sudah pasti yang kedua, bukan? Karena apa? Buat apa kita capek-capek nawarin produk kepada orang yang memang bukan pasarnya? Itu ngabis-ngabisin waktu. Ingat, hidup kita, umur kita di dunia ini terbatas. Jangan sia-siakan untuk menjual produk kepada orang yang bukan pasarnya. Ingat, ada keluarga yang butuh kita nafkahi. Jadi, mulai dari sekarang, pastikan kita mengkepoin calon customer kita terlebih dahulu. Supaya apa? Kita tahu senjata yang tepat, tahu bagaimana cara pendekatan, dan kita tahu bagian mana dari produk kita yang dapat kita unggulkan untuk menaklukkan hatinya. Nah, pemirsa, semoga bermanfaat. Nah, jika ada yang ingin tanyakan, silakan di komen di bawah ini ya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share kepada teman-teman supaya apa? Mereka bisa belajar dan itu menjadi amal jariah bagi Anda. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Keep watching and stay closing.